Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1A723 akan membahas Project Citizen tentang kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Adapun anggota kelompok terdiri dari Muslim Fatur Rahman NPM 247, Selvia Rizka Saputri NPM 249, Hanif Irawan Saputra NPM 253, Eka Livia Kurniastuti NPM 259, Hastin Suryaningsi NPM 264, Fauzia Harisma Azahra NPM 265, Ariana Ernandita Pratiwi NPM 266, Anindita Yogi Pertiwi NPM 272, Laila Munawwaroh NPM 273, Dea Anjani Mudyasari NPM 276, Fadila Nuraini NPM 277, dan Wista Madani NPM 279. Nah, penjelasan kasusnya seperti ini. 1. Motif pelaku melakukan pembunuhan. Dari sumber Tribun News, motif dibalik pembunuhan Nia Kurniasari, seorang penjual gorengan di Padang Pariaman, diduga berawal dari niat tersangka Indra Septiarman untuk melakukan kekerasan seksual. IS mencoba memperkosa korban dan telah merencanakan perbuatannya beberapa kali sebelumnya. Ketika Nia melawan saat upaya pelecehan terjadi, IS akhirnya membunuhnya. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur setelah kejadian tersebut. IS berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian beberapa waktu kemudian. Kedua, kronologi kejadian pembunuhan. Kronologi pembunuhan Nia Kurniasari, seorang penjual gorengan di Padang Pariaman, berawal saat ia sedang berjualan pada tanggal 6 September 2024. Ketika hujan lebat, ia bertemu dengan 4 pemuda yang membeli gorengannya, termasuk pelaku yang bernama Indra Septiarman atau IS. Setelah teman-temannya pergi, IS menguntit Nia Kurniasari hingga ke jalan yang sepi, sekitar pukul 18.30. Saat itu, IS menghadang dan menyekap Nia dengan tali rafia yang telah disiapkannya. IS kemudian melakukan aksi kejinya, yakni pelecehan yang berakhir dengan pembunuhan. Jasad Nia dikubur oleh IS di dekat jalan yang kerap Nia lewati ketika jualan. Ketiga, pelaku dalam kasus pembunuhan. Pelaku dari kasus pembunuhan Nia Kurniasari ialah Indra Septiarman atau IS. IS berumur 26 tahun yang juga merupakan tetangga dari Nia. IS melakukan aksi keji pelecehan dan pembunuhan tersebut dengan tangannya sendiri, atau dengan kata lain tidak ada pelaku selain IS sendiri. IS terancam 15 tahun penjara. Sumber dari detiksumut.com. Dampak psikologis dan sosial kasus pembunuhan ini terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Dampak psikologis pada keluarga dan masyarakat sekitar. 1. Trauma mendalam. Trauma mendalam pasti dirasakan oleh keluarga Nia Kurniasari karena kehilangan orang yang mereka sayangi meninggal secara tragis. Perasaan trauma seperti takut, merasa tidak aman, dan kesedihan pasti akan ada dan mungkin akan bersifat berkepanjangan atau dalam arti sulit untuk dilupakan atau direlakan. Kedua, kecemasan. Rasa cemas tentu bukan hanya menghantui keluarga Nia saja, akan tetapi juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ditambah lagi, pelakunya adalah tetangga Nia yang artinya pelaku tersebut juga akrab dengan masyarakat sekitar. Tentu, rasa cemas akan muncul dan membuat keluarga ataupun masyarakat akan menjadi was-was kepada orang yang di sekitarnya. Dampak sosiologis pada keluarga dan masyarakat sekitar. 1. Muncul kecurigaan. Keluarga ataupun masyarakat sekitar akan mulai saling curiga terhadap satu sama lain. Kecurigaan ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan ikatan komunitas. Kedua, perubahan pola hidup. Keluarga ataupun masyarakat sekitar mungkin akan mulai mengubah pola hidup mereka seperti lebih berhati-hati, menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi aktivitas di malam hari, dan lain-lain. Apakah ada kegagalan dalam sistem keamanan atau penegakan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kasus pembunuhan seperti ini?
Ya, pastinya ada. Mungkin di daerah lokasi pembunuhan tersebut jarang terjamah oleh polisi, sehingga mungkin tidak akan muncul rasa kekhawatiran dalam diri pelaku. Selain itu, juga mungkin penjagaan pada malam hari di lingkungan tersebut masih kurang, seperti halnya ronda ataupun lainnya. Mungkin pemaparan tersebut bisa menjadi contoh akan kegagalan penegak hukum atau masyarakat sekitar dalam menjaga warganya. Adapun upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, satu, melakukan investigasi atau pengumpulan bukti di TKP atau tempat kejadian perkara. Kedua, melakukan pemeriksaan saksi dan lingkungan sekitar TKP. Ketiga, melacak jejak digital ponsel korban atau akun media sosialnya. Keempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk memberikan informasi terkait kasus pembunuhan ini. Kelima, memverifikasi data dan bukti yang sudah ditemukan. Keenam, melakukan proses hukum kepada pelaku pembunuhan sesuai dengan tindak kejahatannya. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya kasus pembunuhan seperti kasus Nia ini adalah: satu, meningkatkan sistem keamanan lingkungan masyarakat. Kedua, menyelenggarakan program edukasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan pribadi. Ketiga, selalu waspada terhadap orang lain. Lalu, bagaimana peran media dalam pemberitaan kasus pembunuhan ini? Apakah ada dampak negatif atau positifnya? Tentu, dalam peran media ini memiliki dampak positif maupun negatif, seperti dampak positif. Satu, media dapat membantu meningkatkan kesadaran publik mengenai kejahatan yang terjadi di sekitar mereka. Kedua, media dapat menjadi saluran bagi polisi untuk meminta bantuan publik dalam mengungkap kasus. Ketiga, media dapat memberikan dukungan moral dan menunjukkan kepada keluarga korban bahwa di luar sana banyak masyarakat sekitar yang peduli. Adapun dampak negatifnya, satu, dapat menyebabkan hoaks. Dua, membuat masyarakat merasa takut berlebihan. Ketiga, pemberitaan yang terlalu rinci atau menampilkan informasi sensitif bisa mengganggu penyelidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Mas Farid tentang pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Anda tahu itu kasus pembunuhan? Ya, itu adalah kasus pembunuhan seorang remaja perempuan di Padang Pariaman. Di sini saya akan memberi pertanyaan. Yang pertama, apa hukuman yang menurut Anda setimpal untuk pelaku pembunuhan tersebut? Eh, ya setidaknya pelaku itu dihukum sesuai dengan setimpal hukumannya hukumannya itu seberat-beratnya. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu mencegah terjadinya tidak kekerasan terhadap perempuan? Dan sebagai masyarakat ya, itu tuh kalau saya itu tuh tegas dan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, atau enggak kita itu laporkan dengan yang seperti RT, RW, kepala desa supaya ditindaklanjutkan terkait itu. Terus selanjutnya, bagaimana respon kamu terhadap kasus pembunuhan yang menimpa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman baru-baru ini? Jadi respon saya itu terhadap itu sangat, ya sebagai manusia lah kita itu sangat marah gitu kalau misalkan itu saudari kita atau keluarga kita gitu, apalagi ini kan orang yang tidak kita kenal. Jujur kalau saya itu respon saya itu sangat marah terhadap pelaku karena perbuatan kejinya terhadap remaja perempuan yang tak berdosa itu.
Ya baik, bagaimana menurut Anda peran media dalam pemberitaan kasus ini? Peran media mungkin peran media itu ya harus kalau bisa menyebarluaskan berita itu agar pemerintah itu tahu, tidak hanya sekedar dengar dari orang-orang atau pokoknya agar pemerintah itu menindaklanjuti dengan tegas, dan juga tujuannya itu agar perbuatan ini. Dari hasil wawancara, responden pertama mengatakan pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya. Perlu adanya edukasi masyarakat agar kejadian kasus pembunuhan tidak terulang kembali. Sebagai masyarakat, dapat bertindak tegas dan melaporkan ke pihak yang berwajib seperti RT, RW, dan kepala desa untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Ia mengatakan bahwa ia merasa kesal terhadap si pelaku, apalagi jika korban itu salah satu saudara kita sendiri. Menurutnya, peran media kalau bisa disebarluaskan agar pemerintah bisa tahu bahwa berita itu nyata dan tidak hanya mendengar dari orang lain. Kamu tahu gak sih tentang kasus pembunuhan penjual gorengan di Padang Pariaman itu loh? Oh yang itu tahu-tahu yang dibunuh di kebun itu kan? Nah, iya. Kamu tahu nggak? Tahu, aku tahu. Itu kan yang kasusnya kasihan banget itu kan cewek Iya. itu. Itu sampai membusuk gak sih ditemukannya? Iya awalnya kan keluarga nggak tahu. Tiba-tiba ada yang melihat itu ada tangan atau apa gitu yang muncul dari tanah. Terus Iya, makanya tanah. akhirnya digali, ternyata ada mayat di situ. Gitu. Kasihan banget padahal dia mau kuliah. Itu pelakunya umur berapa sih pelakunya itu? Sekitar umur 21 tahun. Pokoknya umur 20 gitu nggak sih? 20 ke atas udah, ya udah nggak bisa dibilang remaja, sudah dewasa. Menurut kamu apa sih hukuman yang setimpal untuk pelaku pembunuhan tersebut? Hukum mati sih, biar sepadan sama apa yang dirasain si cewek. Kecil banget ya kayak gitu ya. Iya kasihan banget. Terus kalau menurut kamu tuh apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut lagi, kriminal tersebut? Kalau bisa itu diadain sosialisasi sih di lingkungan masyarakat, kayak tentang tindakan kriminal kayak gitu. Oh iya sih, biar masyarakat pada sadar ya, kan udah tahu juga harus bertindak gimana. benar-benar. Menurut kamu bagaimana sih peran masyarakat dalam membantu mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan? Kalau dari masyarakat harus lebih melindungi para wanita sih, terutama yang ada di keluarga kayak gitu. Soalnya kan sekarang banyak kasus-kasus wanita yang dibunuh-bunuh gitu nggak sih? Ya, terus banyak pelecehan seksual juga banyak sekarang. Benar. Terus menurutmu nih, bagaimana respon kamu terhadap kasus pembunuhan yang menimpa gadis tersebut? Harus ditindaklanjuti seadil-adilnya sih. Kalau perlu harus hukumnya ya harus padan, hukuman mati. Iya sih, benar-benar harus hukum mati. Orang dia juga bunuh orang kan ya, masa Iya. hukumannya cuma penjara kan? Kan nanti bisa keluar bunuh orang lagi. Ya betul. Iya sih. Terus menurut kamu peran media dalam memberitakan kasus ini tuh bagaimana sih? Udah bagus, maksudnya dalam media pun udah menyebarluaskan kasus ini, jadi kan banyak orang yang tahu. Soalnya kan awalnya kan pelakunya belum ketemu ya, karena nemuin jenazahnya dulu, terus jadi kayak ini siapa pembunuhnya, ini siapa pelakunya, jadi langsung media itu langsung menyebarluaskan, jadi kayak untuk diidentifikasi kan kayak nggak terlalu sulit gitu ya. Terus kalau menurut kamu nih, bagaimana sebaiknya seorang penegak hukum mengatasi kasus tersebut? Menurut kamu penegak hukum itu mengatasi kasus tersebut? Harus diselidiki dengan seadil-adilnya sih. Kasus ini tuh harus diselidiki terus lah siapa pelakunya sampai benar-benar tahu.
Ya, beberapa apa motifnya ya, motifnya apa kok tiba-tiba membunuh kan. Kalau misalnya itu orang yang maksudnya yang tidak kenal kan kayak ngapain gitu Iya, membunuh orang pasti itu tuh ada kejadian sesuatu yang keluarganya tuh nggak tahu. Iya. Iya, siapa lagi itu si anak itu bekerja untuk kebutuhannya nggak sih? Iya, Sama untuk biaya kuliah kan? karena ibunya juga lagi sakit katanya. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih ya udah Mau diwawancarai. Dari hasil wawancara, responden kedua mengatakan bahwa pelaku dapat dihukum mati agar sepadan dengan apa yang dilakukannya terhadap korban. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, perlu diadakannya sosialisasi di lingkungan masyarakat tentang tindak kriminal. Masyarakat dapat berperan untuk lebih melindungi para wanita, terutama dari keluarga, untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Ia mengatakan kejadian ini harus ditindaklanjuti seadil-adilnya atau dengan hukuman mati. Menurutnya, peran media dalam kasus ini sangat bagus. Media sudah mampu menyebarluaskan kasus tersebut secara cepat. Menurutnya, penegak hukum harus menyelidiki dan menyelesaikan dengan adil hingga pelaku ketemu. Adapun kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan, 1. Penyelidikan dan penegakan hukum. Pembentukan tim khusus, seringkali dibentuk tim khusus untuk menangani kasus yang kompleks dan dapat perhatian publik luas. Tim ini terdiri dari berbagai ahli, seperti forensik, psikolog, dan detektif. Pengumpulan bukti. Petugas kepolisian akan mengumpulkan segala bentuk bukti, baik fisik maupun digital, untuk mengungkap identitas pelaku dan motif pembunuhan. Proses hukum, pelaku akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kedua, perlindungan terhadap korban dan keluarga. Bantuan hukum. Pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan bantuan hukum terhadap keluarga korban untuk memperjuangkan keadilan. Bantuan sosial. Pemerintah atau lembaga sosial dapat memberikan bantuan sosial kepada keluarga korban, terutama jika mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat peristiwa tersebut. Pendampingan psikologis. Korban dan keluarga korban seringkali mengalami trauma yang mendalam. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis. Kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus ini menyoroti pentingnya keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi perempuan yang bekerja di lapangan. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Diharapkan kasus ini dapat segera diusut tuntas dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan kejinya. Selain itu, kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Sekian dari kelompok 1, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.